Al-buyu' jam'u bai'. Secara bahasa artinya muqabalatu syai' bi syai'. Membalas sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Sedangkan secara istilah jual beli adalah aqdu mu'awadhatin. Aqdu mu'awadhatin. Akad tukar menukar. Aqdu mu'awadhatin maliyatin yang bernilai harga, yang bernilai harta. Tufidu milkal aini wal manfaati 'ala ta'bid. Tufidu milkal aini wal manfaati 'ala ta'bid. Akad tukar menukar yang berupa harta yang berkonsekuensikan kepemilikan barang atau kemanfaatan secara permanen. Ini jual beli. Dari sini kita paham bahwa objek yang diperjualbelikan itu bisa barang, bisa kemanfaatan. Cuma kalau itu berupa kemanfaatan maka disyaratkan harus kemanfaatan secara permanen. Misalnya ini rumah saya, masih ada lantai 2. Siapa tak jual hak membangun di lantai 2. Hak membangun di lantai 2. Di lantai 2 tidak ada apa-apanya. Barang tidak ada. Adanya cuma udara. Bukan udaranya yang dijual. Tapi hak kemanfaatan untuk membuat rumah di lantai 2 itu yang diperjualbelikan. Itu namanya bai'ul al-manfa'ah ala ta'bid. Ala ta'bid. Atau misalnya, ini sawah saya. Ini sawahnya Ustadz Aulia. Ustadz Aulia, sawahnya tidak terkena irigasi kecuali kalau lewat sawah saya. Saya bilang sama Ustadz Aulia, Ustadz, monggo kalau mau mendapatkan aliran air, ya sampean beli kemanfaatan untuk mendapatkan aliran air. Sekian. Itu namanya bai'ul manfa'ah ala ta'bid. Ala ta'bid, ini penting ala ta'bid. Ala ta'bid berarti harus permanen karena menjual beli kemanfaatan secara tidak permanen itu namanya bukan jual beli, nanti namanya ijarah. Namanya ijarah. Seperti itu. La al-buyu' salah satu asya. Jual beli itu ada 3 macam. Yang pertama bai'u ainin musyahadatin. Bai'u ainin, ain itu benda, ain itu barang. Dinamakan ain karena terlihat oleh mata. Terlihat oleh mata. Tarahul ain. Menjual barang musyahadatin, menjual barang yang terlihat. Musyahadah artinya mar'iyah. Mar'iyah, terlihat. Karena musyahad bisa artinya juga hadir tapi tidak terlihat. Tapi musyahad di sini artinya terlihat. Mar'iyah ladal muta'aqidaini, terlihat oleh orang yang melakukan transaksi. Ladal muta'aqidaini. Indal aqdi, ketika terjadi transaksi barangnya terlihat. Atau qoblal aqdi, atau sebelum akad, wa kana mimma la tataghayyaru ghaliban, dan ini bukan termasuk barang yang mudah busuk. Taruhlah gini. Sebelum tadi duduk-duduk misalnya saya nawarkan ke Ustadz Daris, ini HP Ustadz. Coba dilihat seperti ini nih. Antum lihat siapa tuh tertarik. Sudah, ini mulai lagi yaumul ilmi, nah masukkan ke dalam kotak. Ba'da yaumul ilmi, di luar saya bilang Ustadz Daris, mau beli HP-nya enggak? Oh iya, saya beli HP-nya. Posisi HP-nya di dalam kotak. Terlihat enggak? Tidak, tapi tadi sempat terlihat. Dan HP ini bukan barang yang berpotensi untuk busuk, maka diperbolehkan. Yang penting sudah sempat terlihat sebelumnya dan bukan barang yang mudah busuk, maka boleh. Meskipun pas akad tidak terlihat. Ini yang pertama, fajaizun, diperbolehkan. Dari sini disimpulkan oleh ulama Syafi'iyah, berarti orang buta jual belinya hukumnya tidak sah. Jual belinya tidak sah kalau barangnya ada di situ. Loh, caranya gimana? Caranya harus pakai wakalah. Mewakilkan orang lain untuk menjualkan atau untuk membelikan. Ini kalau barangnya muayyan. Kalau fidzimah nanti akan ada sendiri pembahasannya. Lah ini. Fajaizun, maka diperbolehkan hukumnya. Wa bai'u jaizun, itu diperbolehkan juga sah. Sah. Wa bai'u syai'in mausufin fidzimmah.
menjual sesuatu mausufin fi dhimmah, sesuatu yang disifati tapi statusnya masih dijanjikan. Artinya barangnya belum ada tapi sudah ada gambaran spek barangnya seperti apa. Bai'u syai'in mausufin fi dhimmah. Sifatnya sudah ada. Lah sifat di sini adalah sifat yang mana mempengaruhi minat pembeli, wajib untuk disebutkan. Kalau HP mereknya apa? Kameranya berapa megapiksel, RAM-nya berapa, warnanya apa, baru apa second. Itu kan sifat-sifat yang akan mempengaruhi minat seseorang. Itu harus ada. Itu harus ada. Namanya bai' musuf, bai'u syai'in musufin fi dhimmah, fajaizun, diperbolehkan idza wujidati sifatu ala ma wusifa bihi. Kalau ternyata ya sifat yang disebutkan itu sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, kalau seperti ini berarti orang buta boleh kalau jual beli jenis ini karena wujud barangnya belum ada. Wujud barangnya belum ada. Baru nanti kalau pas taqabud atau apa mewakilkan orang lain untuk menerimakan barang tersebut itu diperbolehkan. Yang ketiga, bai'u ainin ghaibatin lam tusyahad, menjual sesuatu yang tidak terlihat. Fala yajuz, tidak diperbolehkan. Barangnya tidak ada wujudnya, belum pula dilihat sebelumnya barangnya seperti apa. Misalnya singkong masih di dalam tanah. Kacang masih di dalam tanah. Kacang masih di dalam tanah. Yang seperti ini kalau di mazhab hukumnya tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ini termasuk bai'ul gharar. Termasuk bai'ul gharar, naha Rasulullah SAW an bai'il gharar. Nah ini. Kecuali kalau tidak terlihat karena tertutupi sesuatu yang melindunginya. Seperti apa? Ya buah-buahan ketutupan sama kulitnya. Kalau dibiarkan dalam posisi terbuka ya busuk. Tidak mengapa. Atau telur. Namanya telur kan tidak bisa beli dalemannya tok kan. Tertutup oleh cangkang. Cangkang ini yang melindungi telur tersebut. Yang seperti ini tidak mengapa. Hanya saja kalau ternyata nanti setelah di rumah didapati telurnya busuk. Ada nanti kita bahas namanya khiyarul aib. Boleh dikembalikan. Misalnya semangka bilangnya, oh ini manis, ini apa? Ternyata kok putih di dalam. Berarti ya nanti boleh dikembalikan atas nama khiyar aib. Seperti itu. Ya. Wa yasihhu bai'u kulli tahirin muntafi'in bihi mamlukin. Nah ini syarat barang yang diperjualbelikan itu pertama suci. Berarti tidak boleh menjual sesuatu yang najis. Wala yasih bai'u ainin najisatin. Menjual benda yang najis itu hukumnya haram. Ini problem sekarang. Lah pupuk itu najis. Pupuk itu najis. Dijual belikan tidak diperbolehkan. Lalu solusinya apa? Lah, di madhab nanti ada namanya ikhtisos. Ikhtisos itu kullu najisin muntafa'in bihi. Yang najis tapi bisa dimanfaatkan. Nah ini cara mengakatkannya dengan apa? Cara mengakatkannya nanti dengan naklul yad. Bukan dengan baik. Bedanya apa? Yang penting jangan katakan jual atau beli. Wis tak jipuk sakmene ya. Boleh. Tapi kalau tak jual sekian, tak beli sekian, akadnya tidak sah. Ya intinya sama lah. Ini wacana saja. Coba bingung jual pupuk enggak boleh nanti gimana. Termasuk juga kalbu soid, termasuk apa? Lafadznya bukan bi'tu kaustorika. Takhallaitu anhu bikadha. Takhallaitu anhu bikadha. Lafadznya bukan bi'tu dan ishtaraitu. Nah seperti itu. Najis. Berbeda kalau mutanajis. Mutanajis itu aslinya suci terkontaminasi dengan apa? Najis. Itu ada dua macam. Yang pertama kalau mutanajis tapi mungkin disucikan dengan cara dicuci. Seperti pakaian terkena darah, terkena pipis. Dijual belikan sah hukumnya kenapa? Bukan najisul ain, ini mutanajis nanti kalau dicuci jadi apa? Suci. Tapi kalau yang disucikannya bisa tapi dengan selain dicuci atau memang sudah nggak bisa disucikan lagi.
Seperti kalau itu benda cair kemasukan najis, maka ini pun juga hukumnya seperti najisul ain. Tidak sah diperjualbelikan. Seperti itu. Ini yang pertama. Tahirin. Muntafa'in bihi, termanfaatkan. Muntafa'an bihi syar'an. Ini dia. Muntafa'an bihi syar'an. Ada manfaatnya menurut standar syariat. Adapun kalau bermanfaat saja, tapi tidak menurut standar syariat, kayak alat musik. Alat musik, alatul lahwi itu hukumnya haram. Diperjualbelikan hukumnya tidak sah, karena itu bukan mal. Bukan mal kenapa? Ghairu muntafa'in bihi syar'an. Meskipun dalam pandangan orang yang bukan syar'iyin, artinya bukan orang yang berkomitmen dengan syariat, itu ada nilai uangnya. Tapi kemanfaatan itu kemanfaatan yang mulghah. Kaidah fikihnya ini berbunyi gini, al-ma'dumu syar'an kal ma'dumi hissan. Yang secara syar'i dianggap tidak ada manfaat, sudah secara real pun anggap saja tidak bermanfaat, maka tidak boleh diperjualbelikan. Lah termasuk yang tidak bisa dimanfaatkan itu kalau disebutkan dalam kitab-kitab itu adalah al-hasyarat, serangga. Kayak jual beli kroto, jual beli apa, aslinya mazhab tidak boleh itu. Tidak boleh. Pernah saya tanyakan sama Syekh Jadhi itu, Syekh, gimana ini banyak dicari orang untuk makan burung, kan memelihara burung kan hukumnya diperbolehkan itu. Ini untuk makanan burung dan ada manfaatnya gitu. Iya itu manfaat, tapi manfaat tafihah. Manfaat yang remeh-temeh. Tidak muktabar. Tidak muktabar ya. Cari mazhab lain nanti coba. Apa sing oleh abot kalau mazhab Syafi'i ini. Muntafa'an bihi, mamluk artinya lil ba'i alaihi wilayah. Yang menjual itu harus punya wewenang. Wewenang itu berupa kepemilikan, bil milki atau bil wakalati atau bil wilayati. Sampean jual barang itu kalau enggak barang sampean, ya barang orang lain sampean disuruh, atau barang milik anak kecil sampean jualkan. Ini jadi tidak keluar dari tiga hal tersebut. Bil milki, bil wakalati atau bil wilayati. Maka dari itu bai'ul fuduli tidak sah hukumnya. Apa itu bai'ul fuduli? Barang orang lain sampean jual. Barang orang lain sampean jual. Motor tonggone sampean jual misalnya. Ini hukumnya apa? Mazhab Syafi'i tidak sah. Mazhab Maliki mauquf. Mauquf itu apa? Taren sik nanti. Motormu ganjur tak doli? Nah, boleh apa enggak boleh? Oh iya boleh. Badi ini milik siapa? Milik yang punya motor. Jadi ya badi ngedol ketok. Tidak dapat apa-apa. Mazhab Syafi'i tidak sah. Bai'ul fuduli. Hukumnya tidak sah. Nah ini. Nah, tambahkan satu syarat lagi. Makduron ala tasallumihi. Bisa diserah terimakan. Kalau nggak bisa diserah terimakan, misalnya statusnya jual burung, burungnya mana? Wah barusan terbang misalnya. Ini burungnya nggak bisa diserah terimakan di situ, maka tidak diperbolehkan. Lah di situ nanti gimana hukumnya jual lebah yang statusnya terbang, kayak didol. Itu iso dipasrahke nanti khilaf antara ulama dalam bab ini. Jadi kalau ghairu makdurin ala tasallumihi, misalnya barangnya digosok sama orang, maka nggak sah diperjualbelikan kecuali kalau si pembeli bisa mengambilnya. Kalau si pembeli bisa mengambilnya. Nah ini. Terus ditambahkan lagi syaratnya, kalau yang membeli itu seorang non-muslim, maka haram menjual mushaf sama buku yang ada hadis atau athar salafnya. Haram dijual kepada orang kafir. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Terus kalau itu kafir harbi, diharamkan menjual senjata atau yang berpotensi dimanfaatkan dalam perang kepada mereka. Ini juga hukumnya tidak diperbolehkan. Lah ada yang tidak boleh tapi tetap sah. Jadi kalau bab muamalat ini tidak setiap yang tidak boleh itu terus tidak sah. Terkadang tidak boleh tapi apa? Sah. Contohnya sampean jual anggur ke pabrik wine. Ini hukum jual belinya sah, tapi haram dosa sampean. Malnya malun khabith.
Terus misalnya ada tawuran sampean jual parang atau arit. Arit. Ada yang beli itu. Nah, itu jual senjata tajam yang digunakan untuk perang sesama muslim hukumnya haram tapi sah. Atau untuk begal, sampean ngedol lading untuk begal atau untuk siapa. Itu hukumnya haram tapi hukumnya sah. Jadi tidak setiap yang sah itu boleh, tidak setiap yang tidak boleh itu pasti tidak sah, tidak mesti. Ya. Wala yasih bai'u ainin najisatin wala mala manfaata fihi. Tidak sah menjual sesuatu yang najis atau yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat haram diperjualbelikan karena menjual belikan yang seperti itu naun minas safah. Naun minas safah. Wal malul muktasab minhu min akli amwalina sibil batil. Harta yang didapatkan dari sesuatu yang remeh-temeh itu ya harta orang lain yang kamu makan secara batil, secara tidak berhak seperti itu. Nah ini yang pertama, pembagian jual beli bai'u ainin musyahadatin, bai'u syai'in mausufin fi dhimmah atau bai'u ainin ghaibatin dan syurutul mabi. Yang selanjutnya adalah babur riba. Riba secara bahasa artinya ziyadah. Roba yarbu artinya zada yazidu. Secara istilah riba adalah akdun ala muawadatin maksusin. Akdun ala iwadin maksusin ghairi ma'lumit tamathul fi mi'yari syar'i au ma'at ta'khiril badalaini ahdima. Ini enggak usah ditulis saja panjang ini. Akad terhadap satu komoditi tertentu yang mana kesamaannya belum dipastikan sama atau ada penangguhan waktu atau penyerahan. Ini namanya riba. Nah, di mazhab Syafi'i patokannya gini. Riba ada dua macam, riba muawadhah atau ribal buyu dan ribal qard. Ribal qard itu riba hutang. Setiap hutang yang mensyaratkan sebuah kemanfaatan, satu kemanfaatan, maka jatuhnya riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Bahwa riba. Sampean ditelepon sama teman sampean, aku belikan mie ayam ya di Simo. Belikan mie ayam ya di Simo. Oh ya, tapi nanti aku ikut makan ya. Ya, ini riba. Namanya riba apa? Riba qard. Sampean ngutangi tapi mempersyaratkan adanya kemanfaatan. Pinjemin uang dong, berapa? 10 juta. Oh ya, enggak apa-apa. Sini tak pinjam dulu motornya. Tapi tak pinjam dulu motornya ya. Nah ini. Tapi syaratnya nanti tak nginep di villamu 1 minggu ya. Nah, ini termasuk riba. Ada kemanfaatan yang dipersyaratkan di dalam akad. Berbeda kalau kemanfaatan tersebut diminta tapi di luar akad. Kalau di luar akad kan nggak mengikat. Yang diminta boleh mengiyakan, boleh tidak. Maka itu tidak masuk dalam riba qard. Itu yang pertama. Yang kedua ribal buyu. Ribal buyu itu komoditinya cuma ada dua. Yang pertama makanan, yang kedua uang. Uang kalau zaman dulu ya emas dan perak. Emas dan perak atau nakdan. Komoditinya cuma ada dua itu. Komoditinya cuma ada dua. Antara makanan. Makanan itu baik makanan pokok atau bumbu atau buah-buahan. Makanan pokok atau bumbu atau buah-buahan keseluruhannya ini ada ribanya. Hatta air. Nuker air dengan air ini riba. Kalau tidak sama hukumnya haram. Karena air ini makanan. Dalam ceritanya Nabi siapa itu? Ceritanya Talut itu kan. Dalam Al-Quran. Fa'in lam yat'amhu fa'innahu minni. Apa yat'amhu? Kembali kemana itu? Air. Berarti dia to'am. Ulama enggak sepele loh. Ini dalile. Air ini termasuk riba. Ribawi. Berarti tuker air dengan air kalau enggak sama jatuhnya pada riba. Nah, kaedahnya gini. Kalau satu komoditi dan satu jenis. Satu komoditi dan satu jenis. Berarti sama-sama emas atau sama-sama perak. Sama-sama beras atau sama-sama jagung. Sama-sama rupiah atau sama-sama dolar. Kalau satu komoditi dan satu macam, sama-sama jenisnya uang ataupun logam
dan sama-sama macamnya, rupiah ya rupiah, dolar ya dolar, emas ya emas, perak ya emas, maka syaratnya ada 3. Boleh diperjualbelikan, syaratnya ada 3. Sekaligus setiap satu syarat tidak terpenuhi akan memunculkan satu macam riba. Yang pertama tamasul. Tamasul itu sama. Nah, sama itu apa? Sama makanya tadi fi mi'yari syar'i, patokannya pakai patokan syariat. Yang dikatakan oleh syariat ditimbang ya jangan pakai takaran. Yang dikatakan oleh syariat ditakar ya jangan ditimbang. Misalnya apa? Misalnya emas. Emas itu bukan pakai takaran tapi pakai apa? Timbangan. Maka timbangannya beratnya berapa? Kalau emas sama-sama emas, maka patokannya adalah al-waznu, berat. Beratnya harus sama. Kalau tidak sama, terjatuh sama satu jenis riba, namanya ribal fadl. Sama-sama beras, meskipun kualitasnya berbeda. Satunya beras mendek wangi, yang satunya beras sembako. Ini kalaupun ditukar, ini takarannya harus sama. Ini seliter, ini juga harus seliter. Tidak boleh pakai nominal. Oh, ini beras mendek wangi ini ajine 2 kilo beras sembako. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau sampai berbeda, jatuhnya ke riba fadl. Ini pertama. Yang syarat yang kedua adalah al-hulul. Hulul itu jangan menyebutkan tempo waktu. Jangan menyebutkan tempo waktu. Misalnya ibu-ibu, yo ijol dit atusan ewu, dijoli 10.000, 100.000 ini ditukar 10.000. Oh iya ini bawa dulu 100.000-nya, nanti uangnya diantarkan nanti sore. Sering enggak kayak gini? Ini gawanan sih engkau tak terke engkau sore. Lah ini berarti ada penyebutan tempo waktu, tidak ada penyerahan di tempat. Maka ini terjatuh pertama pada riba, namanya riba nasa. Karena sekomoditi semacam kok ada penangguhan penyerahan, ada penyebutan tempo waktu, namanya riba nasa. Kalau betul-betul tadi nggak diserahkan di tempat, maka terjatuh ke riba yang ketiga, namanya riba liyat. Nah, riba yang ketiga ini memang ini madhabnya Syafi'i. Madhab yang lainnya nggak ada bedanya antara riba nasa sama riba aliyat. Kalau madhab Syafi'i mengatakan sekedar kamu menyebutkan tempo waktu saja. Nih, tuker 100.000 sama 10.000-an. 100.000-nya kamu ambil, 10.000-nya nanti kamu antar nanti sore. Sekedar menyebutkan nanti sore saja, otomatis terjatuh pada riba apa? Nasa. Kalau betul-betul tidak ada serah terima, tadi yang diambil 100.000-nya, 10.000-nya belum diambil, jatuh ke riba yang ketiga, namanya riba aliyat. Namanya riba aliyat. Jadi kalau riba nasa terkait dengan penyebutan tempo waktu, kalau riba aliyat terkait dengan penyerahan ada ndak di tempat. Seperti itu. Dan ini sama, beras pun seperti itu. Tukar beras sama beras ya. Yoski tak jipu esek mengko tak terke engko sore, tak ambil dulu nanti tak antarkan nanti sore. Ini juga masuk pada kategori apa? Riba. Ribanya riba apa? Riba nasa atau berpotensi juga kalau betul-betul diserahkan nanti sore, namanya riba liyat. Jadi mafhum nggih? Kalau satu kategori dan satu macam podo berase, sama gandumnya, sama jagungnya, sama rupiahnya, sama dolarnya, sama emasnya, sama peraknya harus sepadan. Kalau yang ditimbang ya timbangan, kalau yang ditakar ya takaran. Terus yang kedua, jangan sekali-kali menyebutkan tempo waktu. Yang ketiga, harus diserahkan di tempat. Kalau tidak, secara otomatis masing-masing syarat tidak terpenuhi akan memunculkan satu macam riba. Yang pertama. Yang kedua, satu kategori tapi beda macam. Sama-sama alat tukarnya atau sama-sama makanannya tapi beda. Rupiah sama dolar, emas sama perak, gandum sama jagung, jagung sama beras, beras sama kurma. Ini sama-sama makanan, cuma berbeda macam. Sama-sama alat tukar berbeda macam. Syaratnya ada 2. Al-hulul wa taqabud. Tidak harus sepadan. Sepadan ya tekor. 1.000 rupiah ditukar dengan 1.000 dolar ya. Rugi banget itu. Makanya sepadan tidak wajib. Yang wajib al-hulul wa taqabud. Al-hulul apa? Jangan nanti menyebutkan tempo waktu. Aku meh haji ki
sampean punya real toh, nih ada rupiah nih sampean gawa sik nanti realnya diterke engko sore, diantarkan nanti sore, jatuh pada riba nasa. Dan jatuh pada riba liat. Joinan beras sama jagung sampean bar panen jagung tak beras sekilo jagungnya 2 kilo ya wis ra apa-apa. Nyo iki jagungnya berasnya terke engko sore saja, jatuh ke riba nasa, ke riba liat. Paham ya? Jadi kalau beda macam tapi masih satu kategori harus kontan ya dan biadin, tidak boleh menyebutkan tenggang waktu atau tempo waktu. Tapi kalau berbeda macamnya, berbeda kategori, berbeda macam otomatis beras sama uang, beras sama uang, beras sama kitab, uang sama kitab atau sama apa, enggak ada syarat. Tiga-tiga ini enggak berlaku. Bebas. Mau kontan enggak kontan, mau sepadan nggak sepadan itu tidak masalah. Nah, ini kaedahnya secara umum bab riba seperti itu kalau dalam mazhab. Yang di sini katakan wariba fil dzahabi wal fiddati wal mat'umat, ini namanya ribawiyat. Ini namanya ribawiyat. Lah, mat'umat di sini patokannya makanan menungso, sing penting makanan manusia. Makanan manusia ikhtiyatan, baik itu makanan pokok, au tafakkuhan atau sebagai buah, au tadawian atau untuk berobat semacam jahe dan sebagainya, termasuk juga garam untuk bumbu, ya, atau termasuk apa itu islahan untuk ya bumbu tadi, islah bumbu atau tadawian untuk berobat. Ini keseluruhannya ini masuk dalam kategori ribawiyat, artinya berpotensi terjangkiti oleh apa? Riba. Sama adzahab wal fiddah, emas dan perak, emas dan perak itu dia termasuk ribawi, dan sebagian ulama mengkiaskan uang, mata uang kontemporer ini juga termasuk dari emas dan perak. Meskipun khilaf, benar di madhab pun sebenarnya ada khilaf, apakah mata uang ini menduduki posisi emas ataupun tidak. Tapi ya kayaknya yang paling maslahat, yang aslah pada zaman sekarang ya kita mengambil pendapat yang ini pun menduduki posisi sebagai emas dan perak. Karena ulama ketika menyebutkan ilah ribanya emas itu ulama mengatakan ilahnya zatiyah. Ilah zatiyah kalau dalam usul fikih dia ilah qasirah, tidak bisa dikiaskan kepada yang lainnya. Seperti itu loh. Cuma ya ulama mengatakan toh ini menjalankan fungsi yang sama sebagai alat tukar, berarti bisa-bisa saja ini terjangkit riba juga. Seperti itu. Ya. Wala yajuzu bai'udz dzahabi bidz-dzahabi walal fiddah kadzalika bil fiddati, maksudnya illa mutamathilan, sama. Tamatsul bil yakin. Tamatsul ini harus yakin, pasti. Pasti. Bab riba ini kaedahnya gini Ustaz. Ini penting yang antum perlu pahami dulu. Dalam bab riba itu al-jahlu bil mumatsalati haqiqatun fil mufadhalati. Tidak, belum pasti sama, itu pasti berbeda kalau dalam bab riba. Paham nggih? Belum pasti sama, pasti berbeda. Sampean sekarung beras tukar sama sekarung beras haram riba hukumnya. Kenapa? Kita belum memastikan sama. Ada kemungkinan sama enggak? Ada, tapi ada kemungkinan juga tidak sama. Sekedar belum dipastikan sama, ini berbeda. Berarti langsung dihukumi sebagai apa? Riba. Al-jahlu bil mumatsalati haqiqatun fil mufadhalati. Nah, seperti itu. Wala bai'u ini ila mutamatsilan nakdan. Nakdan itu maksudnya halan mutaqabadon. Halan berarti kontan dan harus ada serah terima di tempat. Ini maksudnya nakdan. Nah ini loncat ke pembahasan lain. Ini agak kacau kalau bab ini. Jadi pembahasan asing tapi dimasukkan di sini. Wala bai'u mabta'ahu hatta yakbidahu. Tidak boleh menjual sesuatu yang dibeli sebelum diterima. Sebelum diterima. Sebelum ada serah terima. Artinya barang belum di tangan antum, sudah antum jual ke orang lain. Nah ini hukumnya tidak boleh. Idza shtarayta ta'aman fala tabi'hu hatta taqbidahu. Dalam hadis sebutnya Ibnu Abbas mengatakan wa ahsibu kulla syai'in mislat ta'am. Kata Ibnu Abbas segala sesuatu sama dengan makanan. Loh, alasannya kenapa kok kalau orang itu membeli sesuatu belum diterima padahal akadnya sudah sah. Secara kepemilikan sudah menjadi kepemilikan dia. Tapi kenapa kok belum boleh diperjualbelikan? Alasannya karena barang sebelum sampai di tangan antum itu masih fi dhamanil bai'.
tanggung jawabnya masih tanggung jawab penjual. Sehingga nanti kalau terjadi apa-apa yang nanggung bukan antum, tapi yang nanggung siapa? Penjual. Loh, kok iso sampeyan menjual sesuatu nanti yang tanggung jawab orang lain? Paham nggak ini? Barang kita beli, belum sampai di tangan kita, sudah kita telepon orang, mau beli barang ini enggak? Sekian. Oh iya, saya beli. Sudah terjadi akad. Hukumnya haram, enggak diperbolehkan. Kenapa? Sebelum barang tadi sampai ke tangan antum, masih menjadi tanggung jawab si penjual. Kalau terjadi apa-apa, dia yang tanggung jawab. Domanuhu alal ba'i. Nah, kalau antum perjualbelikan berarti antum menjual barang, tapi barang tersebut nanti ada apa-apa yang nanggung orang lain. Nah, ini tidak diperbolehkan. Surahnya banyak ini, kalau sekarang gambarannya model seperti ini, kalau ala madzhab Syafi'i gambarannya apa? Banyak seperti ini. Ya. Wala bai'ul lahmi bil hayawan. Tidak boleh menjual daging dengan binatang. Misalnya dapat daging korban banyak, jual ke wedhus. Yang daging dijual sama apa? Binatang. Nah, ini enggak boleh mutlakon. Kasih keterangan mutlakon. Artinya mutlakon apa? Mau sejenis, tidak sejenis, haram, tidak boleh. Haram, tidak diperbolehkan. Hatta sampeyan jual ikan yang sudah mati dengan ikan yang masih hidup, hukumnya haram. Karena termasuk bai'ul lahmi bil hayawan. Ikan daging apa bukan? Ikan daging apa bukan? Daging. Dalam Al-Quran, lita'kulu minhu lahman tariyan. Daging, dia termasuk laham. Ikan sama ikan satunya lele mati dijual ikan hias atau dijual apa, hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Lah, kalau binatang sama binatang, binatang sama binatang, hukumnya boleh. Mutlakon. Wedhus sama sapi, sapi sama wedhus, sapi sama onta, onta sama wedhus, tidak masalah. Hukumnya diperbolehkan. Daging sama daging. Nah ini, daging sama daging. Pas Idul Adha banyak ini daging sama daging dilihat. Idza kana min jinsin wahid, bai'ul lahmi bil lahmi. Kalau satu jenis. Kalau satu jenis diperbolehkan untuk dijual dengan catatan dikeringkan dulu. Kalau masih basah haram. Paham nggih? Mbok itu wedhus sama wedhus. Ijolan daging kambing sama sapi sama kita, tapi kalau masih basah hukumnya haram. Kenapa? Kita tidak tahu kadar air masing-masing berapa. Kaedahnya tadi apa? Al jahlu bil mumatsalati haqiqatun fil mufadhalati. Berarti tidak diperbolehkan daging basah sama daging basah, hukumnya haram diperjualbelikan dalam kondisi apapun. Kecuali kalau sudah kering. Kalau sudah kering, berarti ya syaratnya harus setakaran atau setimbangan dan syaratnya harus kontan. Tapi kalau masih basah, mutlak tidak boleh. Mau secara timbangan sama pun, itu dianggap tidak sama. Karena tidak pasti sama atau belum pasti sama, itu berbeda kalau dalam bab riba. Nah ini. Itu wala bai'ul lahmi bil hayawan. Karena laham ini juga termasuk ribawiyat ya. Wa yajuzu bai'udz dzahabi bil fiddati mutafadilan. Kalau emas sama perak ditukar dalam takaran timbangan yang berbeda tidak masalah, dengan catatan nakdan, harus tetap kontan ya dan fi yadin, dan tidak boleh menyebutkan tenggang waktu atau tempo waktu. Ya. Wa kadzalikal mat'umah, demikian juga makanan, la yajuzu bai'ul jinsi minha bimislihi illa mutamathilan nakdan. Tidak boleh dijual satu sama lain kecuali kalau dia kontan, takarannya atau timbangannya sepadan. Wa yajuzu bai'ul jinsi minha bi ghairihi mutafadilan nakdan. Tapi kalau beda kategorinya, beras sama jagung atau kurma sama beras, maka boleh diperjualbelikan. Takarannya enggak sama pun enggak apa-apa, timbangannya enggak sama pun enggak apa-apa, dengan catatan harus kontan, tidak ada penangguhan penyerahan, tidak ada penyebutan tempo waktu. Wala yajuzu bai'ul gharar, tidak diperbolehkan jual beli gharar. Bai'ul gharar itu man tawat anna akibatuhu. Definisinya gharar, man tawat anna akibatuhu. Yang kita tidak tahu kejelasannya seperti apa. Atau matarad dada baina amrayni akhwafuhuma asyadduhuma akhwafuhuma atau aglabuhuma akhwafuhuma. Yang spekulasi antara untung sama rugi.
antara apa jelas apa tidak jelas, itu namanya gharar. Itu namanya gharar. Contohnya bai'ul majhul. Bai'ul majhul. Menjual sesuatu yang majhul. Majhul di sini bukan hanya majhul barangnya, termasuk juga kadarnya. Termasuk juga kadarnya. Maka enggak boleh warung apa namanya itu? Apa itu? Boleh makan sepuasnya namanya apa? All you can eat. Ini goror. Makanya makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Ketemu wong pondok. Ikhlas banget itu bayarnya. Makanya juga ikhlas, puas. Lah, all you can eat atau bayar seikhlasnya, makan sepuasnya, keseluruhan tadi masuk dalam kategori beul gharar. Kenapa? Ada ketidakjelasan kadarnya. Ada ketidakjelasan kadarnya. Nah, seperti itu. Nah, maka itu termasuk dalam hadis Nabi SAW nahaan bai'ul gharar, termasuk bai'ul majhul yang tadi jual apa kacang masih di dalam tanah atau jual singkong masih di dalam tanah tidak terlihat, itu juga termasuk bai'ul gharar. Termasuk jual beli gharar seperti itu. Nah, kecuali gharar ini ada dua pengecualian. Wa yustasna min bai'il gharar syai'an. Ada pengecualian dari gharar. Yang pertama, idza kana yasiron. Kalau itu yasir, sedikit. Kalau gharar sedikit. Contohnya misalnya masuk kamar mandi umum. Masuk kamar mandi umum itu kan bayar, kita enggak berapa liter airnya kan enggak tahu. Itu gharar yutasama misluhu adatan iki gak apa-apa dimaafin. Enggak masalah. Ini yang pertama. Yang kedua, idza kana tabaan. Kalau ghararnya statusnya tabi. Jadi gini, ada kaidah fikih berbunyi at-tabi'u tabi. Yuktafaru syai'u tabaan mala yuktafaru istiqlalan. Misalnya gini, sampean beli rumah, kedalaman pondasinya kan pastinya sama enggak tahu. Batakonnya berapa jumlahnya sama enggak tahu. Tapi yang di dalam itu ngikutin yang kelihatan. Yang tidak kelihatan namanya tabi, yang kelihatan namanya apa? Asal. Berarti diperbolehkan. Termasuk juga rumah, kabelnya yang di listrik itu berapa meter, tahu nggak berapanya? Diukur nggak pas orang bangun? Nggak diukur. Berarti gharar, ya gharar, tapi ghararnya statusnya tabi, ngikutin yang jelas, maka diperbolehkan. Nah, seperti itu. Nahan bai'il gharar. Masuk pada pembahasan khiyar. Khiyar itu talabu khairil amroin. Memilih opsi yang terbaik. Min imda'il akdi au ilghaihi. Melanjutkan akad atau membatalkan akad. Jadi gini, para saudara sekalian. Pada prinsipnya, jual beli itu akadnya lazim minat tarafain. Akad jual beli itu akad yang mengikat kedua belah pihak. Artinya tidak boleh dibatalkan secara sepihak oleh penjual ataupun oleh pembeli, kecuali nanti dengan iqalah atau apa-apa. Lah, hanya saja namanya manusia yang terkadang tergesa-gesa. Terkadang dia membeli sesuatu tergesa-gesa terus dia menyesal. Nah, ini diakomodir oleh syariat. Diwujudkan dengan yang namanya khiyar. Khiyar itu opsi memilih setelah terjadinya jual beli. Ada 3 macam. Khiyar majlis, yang kedua khiyar syarat, yang ketiga adalah khiyar aib. Khiyar majlis itu hak pilih yang diberikan baik kepada penjual ataupun kepada pembeli untuk membatalkan akad alias tidak jadi menjual, tidak jadi membeli selama masih di tempat yang sama. Misalnya di pasar atau misalnya di kamar jual beli HP. Uang sudah diserahkan, HP sudah diterima. Terus mikir, wah ini kok nyesel aku ya, kita era sido. Bilang sama temennya, Afan nggak jadi. Nggak masalah. Selama masih di mana? Di tempat. Nabi SAW bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Orang yang melakukan transaksi jual beli masih boleh meng-cancel jual belinya sebelum mereka pisah. Sebelum mereka pisah maksudnya at-tafarruq bil abdan,
Dikatakan al-mutabayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa bi abdanihima. Selama belum berpisah badan. Kalau sudah berpisah badan, yang satu sudah keluar kamar atau sudah keluar rumah, maka sudah terputus. Malam yatafarraqa, atau ditambahkan lagi wa malam yakhtarani luzum, malam yakhtara al-luzum, selama belum memilih untuk deal. Berarti selama kedua-duanya belum sepakat untuk menutup khiyar ini. Kalau kedua-duanya sepakat atau yang satu saja yang memilih lalu yang satunya mengatakan saya tidak memilih, berarti nanti gugur hak pilihnya. Nah, ini khiyar. Lah, khiyar ini sebenarnya cangkupannya banyak. Kullu mu'awadun mahdhatin waqi'atin 'alal aini. Ya, terus laisa fihi tamalukun qahri wala jara majrur khas. Perinciannya banyak, tapi gambarannya secara umum seperti itu. Ini khiyar majelis. Yang kedua, ini berlaku di semua jenis jual beli. Selama jenis mu'awadhah, tukar menukar. Dengan catatan mu'awadhah mahdhah. Kalau nikah itu mu'awadhah, tapi bukan mu'awadhah mahdhah, berarti tidak ada hak khiyar. Rasido nikah ya itu tidak bisa kalau sudah terjadi akad, kecuali dengan talak atau fasakh nanti. Nah, ini. Yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat walahuma ayashtarital khiyara ila salasati ayyam. Diperbolehkan untuk mensyaratkan waktu berpikir maksimal 3 hari. Sudah terjadi ini jual beli, tapi mensyaratkan baik persyaratannya ketika akad atau pas masih di majelis. Ini sudah tak jual sama Ustaz Daris, monggo Ustaz ini 2 juta, uang sudah saya terima 2 juta. Tapi saya bilang Ustaz, tapi saya minta syarat waktu berpikir 2 hari. Pokoknya maksimal berapa hari? 3 hari. Dalam 2 hari ini, kalau berpikir, oh ternyata nggak jadi, berarti nggak apa-apa. Saya kembalikan uangnya ke Ustaz Daris, HP-nya saya ambil lagi. Dengan catatan belum dipakai. Karena pemakaian itu secara otomatis memutuskan hak khiyar. Paham nggih? Pemakaian memutuskan hak khiyar. Ini yang kedua. Yang ketiga, khiyar aib. Khiyar aib. Khiyar aib itu ketika barang yang kita beli itu terdapat cacat. Idza wujida qoblal aqdi. Ini yang penting. Kalau terdapatkan sebelum akad berarti aibnya harus aib qadim. Cacatnya itu terjadi ketika barang masih di tangan si penjual. Kalau ternyata barangnya cacat, wujida aibun falil mustari radduhu, maka si penjual boleh mengembalikan. Lah cacat ini berangkat dari 3 hal. Cacat dalam jual beli. Pertama, cacat dalam jual beli patokannya adalah yang mengurangi ma yang usul qimata awil aina naqsan yufawidu bihi gardahu. Yang mengurangi nominalnya atau mengurangi barangnya sehingga ya tadi mengurangi minat seseorang terhadap barang tersebut. Itu dianggap cacat. Sebabnya ada 3. Sebabnya ada 3. Yang pertama, khulfu syartin. Yang pertama, khulfu syartin. Artinya tidak seperti yang dijanjikan. Bilangnya kameranya 20 megapiksel kok ternyata cuma 10 megapiksel. Cuma 10 megapiksel. Berarti oke, tidak boleh dikembalikan. Atau qadha urfi. Qadha urfi ya memang barangnya ada cacat, secara uruf seperti ini ya dikembalikan, berarti boleh dikembalikan. Yang ketiga itu tagrir fi'li, manipulasi. Manipulasi. Contohnya musarrat, kambing atau sapi tidak diperah selama 1 minggu. Susunya kelihatan montok. Dijual, diperes sama yang beli ternyata kempes setelah itu. Nah, ini masuk pada tagrir fi'li, boleh dikembalikan. Boleh dikembalikan. Pokoknya tindakan manipulasi. Bilangnya barangnya asli, tapi kok ternyata KW. Ini termasuk tagrir fi'li. Yang seperti itu nanti barangnya dikembalikan, diperbolehkan. Cuma walil mustari radduhu, antum kasih keterangan fauron, segera. Nggak boleh nanti ditunda-tunda. Sampean beli buku misalnya, beli buku di toko buku. Sampean dapati beberapa halaman tidak ada tulisannya. Ini aib. Boleh dikembalikan, tapi mengembalikannya harus segera, tidak boleh ditunda-tunda. Misalnya sampean ke Arafah atau kemana beli buku, kok ternyata dibuka ada beberapa halaman yang kosong. Wah lah, dah nanti minggu depan toh juga ke sana lagi tak kembalikan. Ini sudah nggak berlaku lagi.
Kenapa? Khiyar aib ini, kalau kata ulama gini kaedahnya. Kullu aqdin syuri'a li daf'id darari fahuwa 'alal fawr. Setiap akad yang disyaratkan untuk mengantisipasi kemadharatan harus segera dilaksanakan. Harus 'alal fawr. Kalau ditunda-tunda gugur haknya untuk mengembalikan barang. Kullu aqdin syuri'a li daf'id darar fahuwa 'alal fawr. Masuknya tadi khiyar aib dalam jual beli, masuknya nanti termasuk bab syuf'ah, nanti masuknya juga ya banyaklah yang terkait dengan apa istilahnya itu akad yang disyariatkan untuk mengantisipasi kemadharatan harus segera. Ditunda-tunda berarti nanti tidak sudah gugur haknya. Atau kalau tidak memungkinkan, paling tidak kalau sekarang itu komplain lewat HP atau WA itu sudah cukup. Kalau mentok tidak ada yang bisa dihubungi, setidaknya mempersaksikan 2 orang yang adil, ini loh barang ini ada cacatnya, nanti akan saya kembalikan. Kalau itu sudah ditempuh, maka meskipun nanti kembalikannya baru beberapa saat, itu diperbolehkan. Nah ini khiyar aib. Nah ini. Yang selanjutnya, wala yajuzu bai'u tsamarati mutlaqan ila ba'da buduwi sholahiha. Tidak diperbolehkan menjual buah secara mutlak kecuali setelah nampak kelayakannya atau nampak kematangannya. Ini jual beli ijon. Hukumnya apa? Jadi gini, asatidzah sekalian. Jual beli buah itu baik buahnya belum layak sama sekali masih hijau atau ijon kalau di Jawa, atau sudah ada yang layak untuk dikonsumsi. Meskipun sebagian, tidak keseluruhan. Kalau yang pertama, menjual buah yang masih ijon, artinya dikonsumsi satu pun belum ada yang layak, maka ini hukumnya haram kecuali pertama, kecuali sampeyan beli langsung dipanen. Paham ya? Rambutan masih hijau, boleh sampeyan tumbas, tapi ya habis beli langsung dipanen. Yang kedua, hasil panenannya masih bisa dimanfaatkan. Kalau ini untuk rambutan enggak kebayang kalau seperti ini. Ijon rambutan buat apa? Gelotes juga enak. Berbeda kalau mangga masih mungkin. Mangga je ijo sampean dol enggak apa-apa, sampean beli enggak apa-apa, tapi langsung dipanen masih bisa buat rujak, masih bisa buat apa? Lotes ini enggak apa-apa. Tapi kalau enggak langsung dipanen atau kalau dipanen enggak termanfaatkan, hukumnya haram. Nah, Rasulullah an bai'i tsamarati qabla budui sholahiha, melarang menjual buah sebelum nampak kematangannya. Lah, adapun kalau sudah nampak kematangannya, monggo, mau sebagian atau keseluruhan monggo, mau nanti setelah beli langsung dipanen atau ditinggal dulu di tempat atau dibiarkan dulu di atas pohon sesuai dengan yang disepakati sama penjual, tidak masalah. Ini tidak masalah. Kenapa alasannya? Alasannya gini, karena kalau belum nampak kematangannya itu masih rawan hama. Dan kalau itu disahkan kan berarti nanti ada uang, tidak ada imbal baliknya. Ini termasuk aklu amwalina sibil batil. Dalam riwayat, wa bimadza ta'kulu mala sahibika, dengan apa kamu menghalalkan harta saudaramu. Nah, ini. Tapi kalau sudah matang, monggo mau langsung nanti dipanen terserah, tidak dipanen dibiarkan di situ nanti beberapa hari baru dipanen juga tidak masalah. Lah, standar matang sama tidak matang ini bihasabi at-tsamarah, tergantung pada buahnya. Kalau buahnya itu matangnya ditandai dengan perubahan warna, berarti sebagian buah sudah berubah warnanya. Ini ditebaskan sudah tidak apa-apa, tidak masalah, boleh-boleh saja. Kalau tandanya itu misalnya dengan empuk tidak lagi keras, maka sebagian sudah empuk, tidak masalah. Itu nanti diperjualbelikan, ditebaskan, tidak masalah. Atau dengan rasanya, misalnya sudah ada manis-manisnya atau sudah ada masam-masamnya, maka kalau sebagiannya sudah didapati seperti itu tidak masalah, ditebaskan itu tidak masalah. Nah, seperti itu. Wala bai'u ma fihi riba bi jinsihi radban illa labana. Tadi tidak boleh menjual yang komoditi ribawi dengan yang semisalnya dalam kondisi basah. Rutob dengan rutob, inap dengan inap.
Ya, misalnya ya apel dengan apel atau anggur dengan anggur dalam kondisi masih basah, maka itu hukumnya haram. Kembalinya ke kaidah tadi itu. Belum dipastikan sama. Belum pasti sama artinya pasti berbeda. Al-jahlu bil mumatsalati haqiqatun fil mufadhalati illa laban. Kecuali susu. Susu ini juga ribawi lah. Susu, tukar susu ini tidak masalah. Ya, dikiaskan dengan susu, jami'ul ma'iat, benda cair yang lainnya. Benda cair yang lainnya, duhun minyak, tukar minyak itu tidak masalah. Ini kan basah ya basah, minyak nggak akan apa? Kering. Dia minyak nggak akan kering ya. Kecuali kalau dimasak ya nanti kering. Nah, maka laban atau yang semisal dengan laban itu tidak masalah. Masuk jual beli salam. Jual beli salam. Salam itu baik usyai'in mausufin fi dhimmah bilafdhi salami awis salafi. Jual beli barangnya belum ada, tapi speknya ada. Speknya bisa dipresentasikan dengan menggunakan lafadz salam atau menggunakan lafadz salaf. Aslamtu atau aslaftu. Ini namanya jual beli salam. Lah salam itu lughatu ahlil Hijaz. Sedangkan salaf itu lughahnya ahlul Iraq. Ahlul Iraq bilangnya salaf, kalau ahlul Hijaz bilangnya salam. Lah ini bedanya apa dengan yang sebelumnya tadi disebutkan? Yang sebelumnya tadi disebutkan itu baik mausufid dhimmah, lafadznya normal pakai jual beli. Kalau bai'us salam ini lafadznya harus pakai kata aslamtu atau pakai kata apa? Aslaftu. Jadi lafadznya itu paten. Lah, di fikih kita punya 3 akad yang lafadznya paten. Antum tulis ini dobit penting kalau ini kayak gini. Salah satu uqudin atau salah satu uqudin tata'ayyanu alfadhuha. 3 akad yang lafadznya paten. Salah satu uqudin tata'ayyanu alfadhuha. Yang pertama salam ini, salam harus pakai aslamtu dan aslaftu. Pecahan aslamtu dan aslaftu. Yang kedua nikah. Nikah harus pakai angkah tuh, pokoknya pecahan ingkah atau pecahan tazwij atau terjemahan dari keduanya. Paham nggih? Harus pakai angkah tuh atau zawaj tuh atau terjemahan keduanya. Ndak boleh sampean khudha bikadza, jipuan sakmene dalam nikah. Ndak boleh. Harus pakai angkah tuh atau zawaj tuh atau terjemahan keduanya. Yang ketiga akad mukatabah. Akad mukatabah. Akad mukatabah itu akad budak menebus dirinya sendiri. Tuan membuat transaksi sama budaknya, kowe nak iso ngangsur, kowe tebusen awakmu 30 juta, 30 juta kamu tebusen dirimu. Kamu angsur selama 10 kali. Nah, nanti kalau iya, oh berarti sudah terjadi akad mukatabah. Ini harus pakai kata katabtu. Enggak harus pakai kata katabtu. Tidak boleh pakai akad atau pakai kata yang lainnya selain kata ini. Nah, ini 3 akad ini lafadznya paten termasuk jual beli salam ini. La yasihu salamu halan wa muajjalan. La salamul hal ini termasuk mufradatu Syafi'iyah. Syafi'iyah itu artinya menyelisih mayoritas. Ini hanya kekhususan mazhab Syafi'i. Mazhab yang lainnya salamul hal itu enggak boleh. 3 imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, salamul hal enggak boleh. Salamul hal itu apa? Kalau salam ini kan normalnya ada uang, barangnya masih nanti. Tapi ini ada uang, barangnya juga diserahkan saat itu juga. Cuma barangnya pas diakadkan, barangnya tidak terlihat. Cuma adanya presentasi. Kayak tadi misalnya saya jual HP tadi sama Ustadz Daris, cuma saya presentasikan. Barangnya ada sama saya di kota, cuma saya presentasikan. Ustadz, ini barangnya speknya kayak gini. Aslam tuka, Ustaz Daris bilang aslaf tuka wa aslam tu ilaika asyrata alaf dinar bijawal sifatu kada. Sebutkan speknya. Lalu barangnya tak serahkan saat itu juga. Tapi barangnya tidak terlihat. Ini namanya salam hali. 3 madhab nggak sah. Ya ini kontradiksi no. Namanya salam itu kan pengajuan uang, penangguhan barang. Loh ini barang sama-sama aja. Ini alasannya jumhur. Mazhab Syafi'i kok membolehkan, alasannya kenapa? Lawang kalau yang nanti saja, nanti itu kan potensi gorornya besar apa enggak? Besar, barangnya bisa jadi barangnya enggak ada,
bila jadi barangnya tiba-tiba langka dan sebagainya. Kalau yang spekulasinya besar saja dibolehkan, apalagi yang spekulasinya lebih sedikit. Namanya kias aula. Oke, nah ini loh. Nah, ini terkait dengan salam. Wa mu'ajjalan, kalau mu'ajjalan jelas ada tempo waktunya. Aslam tu ilaika milyun rubiah fi jawalin sifatuhu kadza 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 tusallimu hali fi awali syahril qadim misalnya. Bulan depan kamu serahkan, berarti ada tempo. Ini berarti namanya salam mu'ajjal. Lah sah jual beli salam fi matakamala fihi khamsatu syara'id. Diperbolehkan, sehingga kalau praktek jual beli salam sekarang itu susah. Karena orang terikat dengan yang namanya akad ataupun lafaz. Bisanya jual beli mausuf fi dhimmah tadi itu malah enak. Secara aturan tidak seribet salam ini. Ini keringanan mazhab Syafi'i seperti itu. Enggak selamanya susah, ada juga ringan. Karena kalau pakai aturan salam seperti ini dipastikan jual beli online sekarang enggak boleh sama sekali. Kalau pakai aturan salam loh ya. Tapi syukur aturan salam ini salah satu syaratnya harus pakai lafaz aslama atau aslafa. Kalau tidak pakai aslama aslafa, pakai lafaz baik namanya bai'u syai'in mausufin fi dhimmah, itu aturannya sangat longgar berbeda dengan jual beli salam. Nah, jual beli salam yang pertama syaratnya ayasifahu ba'da dzikri jinsihi wa nau'ihi bi sifatil lati yakhtalifu biha tsaman. Menyebutkan speknya, jenisnya apa? Apakah HP, apakah buku, apakah apa, kadarnya apa, kalau buku berapa halaman, ukuran kertasnya seberapa, berwarna apa tidak berwarna. Kalau itu HP ya warnanya apa, baru apa, second, berapa megapiksel, RAM-nya berapa, itu disebutkan. Sehingga nanti minat orang dengan harga segitu itu kan tergantung dari spek yang disebutkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat quraqadrahu bimayan fil jahalah, kadarnya berapa, HP-nya berapa jumlahnya, 1K, 2K, ya ukurannya berapa. Wa in kana muajjalan dzakara waqta mahallihi, kalau ada tempo waktunya maka tempo waktunya harus jelas kapan, tanggal berapa, awal bulan depan misalnya. Ini harus jelas tempo waktunya. Man yuslimu fi syai'in falyuslim fi syai'in ma'lum ila zamanin ma'lum fi kailin ma'lum, kan dalam hadisnya seperti itu. Yang selanjutnya ayyakuna mawjudan indal istihqaqi fil ghalib. Nah, ini barangnya bukan barang yang langka di waktu penyerahan. Di waktu penyerahan. Misalnya pas salamnya pakai buah rambutan, padahal bukan musim apa? Rambutan. Ya, akad salamnya tidak sah. Nanti dipastikan di waktu penyerahan barangnya tidak apa? Ada. Barangnya tidak ada. Yang selanjutnya ayat quramau diaqabdihi, tempat penyerahannya juga harus disebutkan. Lah ini nanti ada perinciannya. Dilihat terkait wajib enggak menyebutkan tempat janjian nanti untuk menyerahkan barangnya. Dilihat tempat akadnya itu layak enggak dijadikan sebagai tempat penyerahan barang. Kalau enggak layak, misalnya akad salamnya di atas kapal, masa iya nanti nyerahkannya harus naik kapal lagi, kan enggak mungkin. Berarti harus ada tempat yang jelas nanti diserahkan di mana. Tapi kalau tempat penyerahan, tempat akadnya itu juga pas kalau dijadikan tempat penyerahan. Artinya untuk ke situ tidak membutuhkan biaya operasional yang besar dan sebagainya, maka ya tempat itu yang dijadikan tempat penyerahan. Kalau ada opsi tempat lain berarti wajib disebutkan ketika akad seperti itu. Wa ayakuna tsamanu ma'luman, tsamannya juga maklum, harganya berapa itu juga harus jelas. Wa ayattaqabadha qabla tafarruqi, harus serah terima sebelum berpisah. Ya. Artinya kan jual beli salam ini kalau nanti uangnya juga enggak diserahkan, barang rong eneng, duit durung eneng, namanya bai'udaini bi den, hukumnya haram, makanya uangnya harus di muka. Uangnya enggak di muka, sebagian saja belum diserahkan, jual belinya nanti tidak boleh. Harus diserahkan di muka. Seperti itu. Ya. Terus akad salam tadi akad yang kontan, tidak ada khiyar syaratnya. Kalau ada khiyar syaratnya kan berarti penyerahan suri saja atau hukmi saja, tidak real. Maka itu juga sama seperti syarat yang sebelumnya. Nah mungkin tadi ada yang kelewat kayaknya ya. Oh iya. Ayakuna jinsan lam yakhtalit bihi ghairuhu, belum tercampur yang lainnya. Lah ini coba. Belum tercampur yang lainnya itu kalau ulama gambarkan itu kalau sekarang seperti apa ya? Seperti parfum. Parfum itu kan ya campuran oudnya juga ada,
Sandalnya juga ada, artinya cendananya juga ada, misiknya juga ada, tercampur dalam satu tempat. Kadarnya masing-masing kita nggak tahu pastinya berapa. Ini nggak boleh. Atau wujudnya berupa seperti mungkin ham body atau lulur sekarang itu. Ya, ada gandumnya, ada tepungnya, ada wangiannya, ada apa. Itu masing-masing itu layak untuk disalamkan. Untuk mengetahui kadar pastinya kita tidak tahu. Nah itu berarti tidak boleh disalamkan. Tadi kalau salam kan akan banyak sekali akad yang tidak boleh sekarang. Dan lebih ininya lagi, belum terkena api. Ini berarti kalau kita pakai salam dibuat apa istilahnya hanya opsi satu-satunya untuk menjual barang yang belum ada. Ini catering sekarang haram semuanya itu. Untuk masakan semuanya kok bayar dulu baru barang, apalagi kadang bayarnya belakangan. Tapi kalau itu akadnya baik musuh fi dhimmah boleh. Ini kelonggaran dalam madhab seperti ini. Ya, wa ayakun ya, jadi belum kemasukan api kecuali kalau kemasukan apinya sekedar untuk memisah, misalnya memisah madu dengan malamnya, dengan lilinnya itu diperbolehkan karena itu bukan lil ihalah tapi li tamyiz maka tidak mengapa. Ayakuna muayyanan. Ala yakuna muayyanan. Barangnya enggak terlihat. Kalau terlihat ngapain dibuat akad jual beli salam? Enggak boleh. Walamin muayyanin. Barangnya enggak terlihat tapi tumbukannya terlihat. Ini juga tidak diperbolehkan. Karena syaratnya salam itu dain barangnya wujudnya tidak terlihat, tidak diketahui seperti itu. Kecuali hanya sekedar sifatnya saja ya. Kita cukupkan, kita lanjutkan insyaallah ba'da sholatil zuhri. Qul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.